البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan apa ini? Al-amr bil muhafadzati 'ala sunnah wa adabiha. Sampai kepada ayat yang mana ini? Wa qala ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratillah. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Ini ya. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan dan memberikan tazkiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Inna, ini adalah taukid. Seandainya Allah taala tidak mendatangkan taukid, kita yakin bahwasanya ucapan Allah itu benar, firman-Nya itu pasti benar. Bagaimana firman Allah taala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan, yaitu jujur di dalam beritanya, wa adlan, adil di dalam hukum-hukumnya. Apalagi di sini Allah taala mendatangkan inna untuk taukid, menunjukkan benar-benar tidak layak untuk Allah taala itu didustakan. Beritanya pasti benar. Ternyata taukid ini didukung dengan taukid yang kedua, yaitu lam. Namanya lamul muzahlaqah. Karena apa? Dia tidak mungkin berjumpa dengan inna. Maka dia diletakkan di mana? Di bagian khobarnya. Maka di sini ada dua taukid. Kemudian tahdi, memberikan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu datang membawa hidayah dengan dalil-dalil yang banyak. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muhtadun. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasul tersebut dan percaya kepadanya dan memuliakannya dan menolongnya dan mengikuti cahaya yang beliau bawa dengannya, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu membawa petunjuk. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa dia itu menentang Nabi atau berpaling dari ajaran Nabi, maka dia akan tersesat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Mereka bertanya, siapa yang enggan, siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, barang siapa taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa durhaka kepadaku, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Sementara masuk ke dalam surga ini adalah hidayah yang terbesar. Allah Ta'ala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah menyeru para hamba kepada darus salam, yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Ini menunjukkan bahwasanya jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini membimbing kepada apa? Kepada darus salam, kepada surga yang penuh dengan keselamatan. Assalam, yaitu apa? An-najah minal makruh wa al-fauz bil matlub, yaitu selamat dari segala macam yang kita takuti dan kita benci, dan kita akan sukses dan berjaya mendapatkan apa saja yang kita inginkan dan kita cari. Itulah makna assalam. Baik. Wa innaka la tahdi. Ada iskal sebagaimana disebutkan oleh orang-orang yang menentang Al-Qur'an, dan telah dijawab oleh Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, apa itu judulnya kalau tidak salah, Dar'u Nafyil Ittirab, Nafyil Ittirab, yaitu mereka mengatakan apa? Di sini dalam ayat Asy-Syura ini Allah Ta'ala menetapkan hidayah untuk Rasulullah. Sementara di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Ini berarti terjadi pertentangan. Di sini nafi, di situ ada isbat. Di sini ada isbat, di situ ada nafi.
Maka dijelaskan oleh Imam Syinqiti dan juga sebelumnya yaitu Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya hidayah yang ditetapkan dalam Asyura ini adalah hidayatul irsyad wal bayan, yaitu bimbingan. Rasul datang memberikan bimbingan, memberikan petuah, memberikan menunjukkan kepada jalan-jalan yang benar. Adapun yang ditiadakan di dalam ayat yang lain itu maksudnya adalah hidayatu at-taufiq, yaitu taufik, yaitu dijadikannya hati itu cinta kepada kebenaran. Maka ini adalah di tangan Allah semata. Rasulullah pun tidak mampu memberikan taufik kepada pamannya sendiri. Tayyib. Berarti setelah kita tahu bahwasanya yang dimaksudkan dengan hidayah di sini adalah hidayatu al-irsyad wal bayan, bimbingan dan juga penjelasan, maka pertanyaannya adalah kemana Rasulullah SAW itu membimbing? Ila siratim mustaqim, yaitu kepada jalan yang lurus. Dan inilah yang kita inginkan, karena setiap hari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti kalau kita ingin jalan yang lurus, bagaimana? Ikuti sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sunnah inilah yang membimbing kepada petunjuk. Makanya di sini Imam An-Nawawi memasukkan di dalam bab ini al-amr bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, perintah untuk menjaga, memelihara sunnah dan adab-adabnya. Maka seluruh sunnah Rasul adalah petunjuk, sebagaimana asar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan waqad sanna Rasulullah SAW sunanal huda. Rasulullah SAW itu telah menggariskan sunnah-sunnah yang membawa petunjuk. Faman tabi'aha faqad ihtada, barang siapa mengikuti maka dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man takhallafa anha dhal, tapi barang siapa tertinggal dan tidak mau mengikuti sunnah-sunnah tadi maka dia akan tersesat. Maka di sini menunjukkan kita harus, kalau kita ingin selamat, kita harus mengikuti jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak celaka. Tayyib. Sekarang Allah Ta'ala menyebutkan di sini ada atfu bayan, yaitu Siratillah. Setelah menyebutkan siratim mustaqim, Allah Ta'ala mengatakan siratillah, yaitu jalan Allah. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh syariat dan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu datangnya adalah dari Allah Ta'ala. Bukanlah Rasulullah SAW itu membawa ajaran sendiri dari diri beliau sendiri, tapi ini adalah dari Allah Ta'ala. Bukanlah Rasulullah membuat-buat seperti ucapan orang kafir itu, am yaqulu naftarah bal huwal haqqu mir rabbik. Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka mengatakan bahwasanya Muhammad membuat-buatnya? Bahkan itu adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Jadi ini adalah ajaran dari Allah, bukan dari buatan manusia sendiri. Bahkan Allah Ta'ala mengancam, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin summa laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau seandainya Muhammad itu berbicara dengan keinginan dia sendiri, yaitu mendatangkan syariat sendiri, niscaya kami akan tangkap dia dengan tangan kanan kami. Kemudian kami akan putuskan urat nadi yang ada di jantungnya itu. Dan kemudian kalian tidak akan mendapatkan ada penghalang yang mampu melindungi dirinya. Rasulullah saja kalau mendatangkan perkara baru akan dihukum oleh Allah. Maka bagaimana orang-orang yang dia itu bukan orang maksum, bukan pula mendapatkan wahyu, malah bermudah-mudah untuk membuat bid'ah-bid'ah dan mengatakan ini bagus. Ini adalah na'udzubillah, kesombongan yang luar biasa kalau mereka paham. Maka seluruh syariat itu adalah datang dari Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena ajaran Rasul itu adalah datang dari Allah Ta'ala. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Tidaklah kami utus satu Rasul pun kecuali untuk ditaati, tapi apa? Biidznillah, dengan seizin Allah. Karena seluruh syariat adalah datangnya dari Allah. Makanya Al-Hasan bin Atiyah rahimahullahu ta'ala dalam asar yang sahih beliau mengatakan, nazala Jibril ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bis sunnah kama nazala alaihi bil Quran. Jibril itu turun kepada Muhammad SAW dengan mengajarkan as-sunnah sebagaimana dia turun untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi memang sunnah ini adalah ajaran dari Allah Ta'ala. Boleh jadi dia itu tauqifiyah, yaitu betul-betul datang dalil dari Allah Ta'ala. Boleh jadi dia adalah taufiqiyah, yaitu Rasulullah ijtihad dan mendapatkan taufiq.
Kalau kita tahu ini adalah datang dari Allah, maka kita wajib untuk taat. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku, bukan untuk menyombongkan diri. Adapun barang siapa dia menyombongkan diri, tidak mau taat kepada Allah, maka dia akan terhinakan di akhirat nanti. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Katakanlah kepada mereka, wahai Rasulullah, Rabbku itu tidak peduli kepada kalian, Rabbku itu tidak kisah kepada kalian kecuali karena ibadah kalian. Tetapi kalian telah mendustakan kebenaran dari Rabbku, maka pasti kalian akan mendapatkan ancamannya tadi. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.